Hai Hai Church, Buat kalian anak SMP dan SMA dimanapun kalian berada, baik dari kota Bandung maupun dari berbagai kota lainnya. Welcome to ibadah online Radiance. Tahu nggak sih Glenn, ini ibadah pelajar perdana kita loh. yes, mulai hari ini kita punya 2 ibadah youth ya guys. Ibadah online Radiant khusus pelajar dan ibadah online Campus Connection khusus mahasiswa. So, pastiin kalian nggak salah akses ya. Buat kalian yang baru join, welcome guys. Kalian bisa scan QR code atau akses link di bawah ini untuk dapetin welcome gift dari kita. Ayo ajak teman-teman yang lain juga untuk ikut ibadah bareng kita, supaya makin banyak teman-teman kita yang terberkati. Nah teman-teman, seperti biasa, gue mau ngingetin kalian untuk memberikan persembahan. Kalian bisa transfer melalui nomor rekening di bawah ini. Atau kalau teman-teman yang mau lebih cepat dan lebih mudah, tinggal scan QR code berikut pakai aplikasi e-wallet kalian. Tapi mas cepet dan semudah itu ya? Iyalah, lebih cepat daripada lu bikin telur tahu. Wah, jadi penasaran nih. Coba kita buktikan. Wah, bener ya. Mudah banget ya buat kasih persembahan. Yes, mudah banget kan? So teman-teman, ayo kita kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sekarang gue mau ajakin kalian semua untuk fokus dan dapetin message yang sangat powerful untuk ibadah hari ini. Last but not least, kita akan mengadakan perjamuan kudus. So buat teman-teman yang belum menyiapkan perjamuan kudus, kalian boleh pause dulu video ini dan siapin anggur sama roti yang udah kalian punya. So, enjoy the service guys. Anak muda, mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini untuk Tuhan. Come on. Sama-sama nyanyikan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku.
Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi setiap kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum cawan anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu yang memberi kami pengharapan dan kematian-Mu memberi kami kehidupan. Kami bersyukur atas keluarga yang Kau berikan kepada kami, atas kesehatan yang bisa kami nikmati, atas sahabat-sahabat dan saudara seiman yang ada di sekeliling kami. Kami minta anugerah-Mu agar kami bisa berjalan dalam pengharapan hari demi hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyikan lagu ini sebagai pernyataan iman kita. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh.
guys, senang banget bisa ketemu lagi sama kalian, all students from Indonesia. Bersyukur kita bisa mengambil perjamuan kudus di awal bulan Juni ini yang mengingatkan kita akan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sebagian besar teman-teman udah beres ujian dan lagi nunggu hasil. Tenang aja, Tuhan tetap menyertai kalian. Dan buat teman-teman kelas 12, mungkin kamu lagi deg-degan sama hasil pengumuman kuliah, bingung sama jurusan, dan persiapan buat tes masuk. Tuhan akan menetapkan langkah orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi melangkahlah dimanapun, kapanpun, keadaan kamu seperti apapun, mari kita siapkan hati di hadapan Tuhan buat terima firman. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dan hari ini kami mau siapkan hati dan pikiran kami, perbaharui akal dan budi kami sehingga kami bisa berubah menjadi semakin serupa dengan Engkau, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus kami siap terima firman-Mu. Amin. Ada satu alat yang tiba-tiba hits sekarang ini. Kita bisa temukan alat itu di mana aja, mulai dari tiap tempat umum sampai di gerbang masuk komplek tertentu. Nah, sekarang ini beberapa restoran udah mulai buka. Tapi sebelum kita bisa duduk dan pesan makanan, kita harus dicek dulu suhu tubuhnya oleh alat yang satu ini namanya termometer. Di masa COVID-19 ini, termometer digunakan untuk mengukur suhu tubuh dan angka yang muncul tergantung dari suhu tubuh orang itu. Begitu pula dengan suhu benda yang diukur oleh termometer. Kalau suhunya dingin, baru keluar dari kulkas, angkanya akan menunjukkan 0 atau 1 derajat Celcius. Dan kalau panas, seperti air mendidih, akan menunjukkan angka 100 derajat Celcius. Angka pada termometer dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Dia nggak bisa punya angka sendiri tanpa ada pengaruh dari luar. Tapi ada satu alat lagi, sama-sama alat ukur suhu, tapi fungsinya bertolak belakang dengan termometer. Namanya adalah termostat. Termostat justru menentukan suhu yang ada di sekelilingnya. Biar menjadi sama seperti yang ia tentukan. Bisa kita temuin di lemari es atau di dalam AC. Kehadiran termostat justru mengubah suhu sekitar atau keadaan sekitar. Nah teman-teman, hidup kita ini diciptain Tuhan untuk jadi seperti termostat, yaitu untuk mengatur suhu di sekitar kita. Dan bukan kayak termometer yang dipengaruhi oleh lingkungan. Minggu ini kita mengangkat satu tema baru yaitu Wreck It, Now or Never. Teman-teman, ada hal-hal yang harus kita hancurkan ketika kita sedang membangun hal yang baru. Nah selama masa karantina ini, tanpa sadar kita punya kebiasaan baru yang kita bangun, baik itu hal yang baik atau hal yang kurang baik, positif atau negatif. Bisa jadi kita jadi punya kebiasaan workout at home, that's good. Kebiasaan masak, bikin kue. Kebiasaan jam bangun pagi yang bergeser jadi agak siang atau sore, ups. Kebiasaan maraton nonton drakor, sampai kebiasaan bikin TikTok. Dengan alasan mumpung bisa lah kapan lagi. Nah ada penelitian dari Harvard dan WHO World Health Organization yang membuktikan bahwa hal-hal yang kita lakuin berulang-ulang akan jadi kebiasaan dan berdampak pada tubuh sama otak kita. Termasuk kebiasaan hits zaman now kayak rebahan dan main game atau natap layar terlalu lama. Kita lihat yuk apa yang dibilang sama profesor ajaib yang satu ini. Selamat datang di segmen Sapa. Sekarang aku paham. Bersama saya Profesor Chong Yun Fat. Dan saya Profesor Cekuawai. Kita berdua akan membahas teori-teori yang udah dibuktikan oleh banyak kampus atau university terkenal di dunia. Betul, dan ini merupakan salah satu keahlian saya sebagai Betul. lulusan terbaik IPS. Ya. Maka saya akan mencoba untuk membedah penelitian-penelitian yang ada. Wow. Dan tentunya menginformasikan Betul. kepada teman-teman semua. Hari ini kita pengen membahas tentang kegiatan stay at home Betul. atau quarantine, self quarantine di rumah masing-masing. Ya. Karena menurut penelitian dari Harvard bahwa orang-orang di Indonesia ini bahkan di dunia lebih sering menggunakan waktunya untuk tidur dan tidak produktif selama masa quarantine ini. Gimana tuh, Prof? Begini, sebenarnya jika kita beristirahat atau tidur dalam waktu yang cukup, Iya. itu tentunya baik untuk tubuh. Betul, betul. Tapi jika biasa kita kurang tidur, itu juga berbahaya. Iya, dan disebutkan juga Prof,
Ya. Kalau kita terlalu banyak tidur, Itu lebih bahaya lagi. betul sekali. Ternyata kalau kita kebanyakan waktu untuk tidur itu bahaya juga, Prof. Ada apa aja sih penyakit yang bisa terjadi, Prof? Salah satunya ini, menurut penelitian dari Canadian Sleep Journal, Ya. ketika seseorang memiliki waktu tidur lebih dari 9 jam, itu akan lebih rentan untuk berat badannya naik, Oh, obesitas ya? obesitas. Wah. Dengan hanya tidur Padahal tidak makan loh. padahal tidak makan. Jadi Kenapa? memang ini sangat berbahaya untuk metabolisme tubuh kita. Iya. Kemudian, Prof, ada informasi juga bahwa dengan adanya waktu yang berlebih ketika kita rebahan, tidur-tiduran, Wah. itu mengurangi kapasitas fleksibilitas dari otot Waduh, bahaya sampai sekali. 1%. Dan kalau itu kita lakukan tiap hari selama 1 minggu, itu menyebabkan penurunan hingga 20-30%. Wah, itu bahaya sekali ya, Prof. Bahaya banget. Jadi makanya harus seimbang. Iya, seperti contohnya adalah kita bisa berolahraga kali ya, Prof. Betul, misalnya olahraga TikTok, TikTok ya, atau masak mungkin. masak. Karena Ya, itu melatih otot tangan dan juga otot lidah ya. Betul. Dan yang gak kalah penting juga mungkin teman-teman bisa belajar wushu. Wushu, ya karena itu juga melatih otot kaki dan pinggang. Iya. Prof. Dan kalau gitu, Prof, gimana sih, Prof, biar semua yang lagi menonton hari ini tahu tips untuk menyeimbangkan kehidupan kita? Sederhana sekali, Prof. Gimana? Saya akan tunjukkan bagaimana kira-kira dalam menyeimbangkan kehidupan. Boleh. Ibaratkan beker gelas ini adalah kehidupan manusia. Wow. Tentunya harus diisi, Betul. biar nggak kosong. Iya. Kalau kosong nanti bisa main sulap. Kita nggak mau main sulap di sini. Jadi kita akan isi. Yang pertama, istirahat yang cukup. Wah, betul. 8 jam itu Penting. udah maksimal. Penting. Menghindari setiap penyakit yang tadi udah disebutkan ya. Betul, kita masukkan istirahat yang cukup. 8 jam, betul. Oke, kemudian jangan lupa Hmm. istirahat kita bisa isi juga dengan hal-hal yang menghibur. Misalnya nonton Netflix, Main game. main game. Boleh lah ya. Boleh, tapi jangan terlalu banyak. Oh, betul. Harus seimbang. Cukup aja, sedikit aja. Ya Yang karena penting langsung happy. kita lihat warnanya juga berubah lebih gelap ya. Betul karena sekali. entertainment itu. Betul sekali. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk membangun relasi Iya. dengan Tuhan dan manusia. Itu yang paling penting, Prof. Wow. Prof, Wah, ternyata itu benar-benar menyeimbangkan kehidupan kita ya. betul sekali. Makanya jangan lupa untuk bangun hubungan baik dengan manusia ataupun dengan Tuhan. Jangan Jadi kita benar-benar menyarankan untuk teman-teman semua yang ada di rumah untuk membangun relasi bisa dengan Tuhan yang utama, Betul. dengan keluarga dan Betul. juga pasti dengan teman-teman ya. Betul. Tapi tidak lupa juga menjaga kebugaran tubuh dengan berolahraga, Betul. main TikTok, Betul. masak dan banyak hal yang bisa kita lakukan lagi. Betul sekali. Sekian dulu kali ya, Prof, untuk kali ini. Cukup kayaknya ya. Yes. Kita harus lanjut ke segmen berikutnya. Iya, kalau gitu sampai jumpa lagi di segmen Sapa. Sekarang aku paham. Tuh kan, ternyata kebiasaan kita berdampak pada tubuh kita, bahkan struktur otak kita. Pantesan aja Roma 12 ayat 2 bilang gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan tahu loh kalau kita emang masih ada dalam dunia ini guys. Dan banyak pengaruh dari dunia. Tapi dalam Roma 12 ini dibilang bahwa kita harus ingat bahwa kita nggak boleh jadi serupa dengan dunia ini. Nggak jadi sama dengan dunia ini artinya kita nggak ikutin kebiasaan-kebiasaan dunia. Kalau itu adalah hal-hal yang negatif. Dalam setiap hari yang kita jalani kita hanya punya 2 pilihan. Dihancurkan oleh keadaan atau menghancurkan kebiasaan buruk yang disebabkan oleh keadaan. Roma 12 ayat 2 sekali lagi bilang gini, jangan kamu jadi serupa. Jangan jadi mirip dengan dunia ini. Contohnya jadi serupa itu. Misalnya kita berantakan banget dalam ritme kehidupan kita. Biasanya ibadah offline. Tapi sekarang ibadah nggak ada yang tahu. Sadar nggak sadar kondisi rohani kita menurun. Biasanya ke sekolah, minimal belajar dikit lah ya. Tapi sekarang enggak, pola belajar kita menurun. Screen time yang biasanya terbatas karena sekolah. Mau nggak mau ya kita nggak pegang HP karena emang nggak boleh. Hari ini kita bisa pegang HP all the time,
main game all the time, atau kita scroll sosial media walaupun ada yang bagus, gak ada yang bagus, kita scroll aja terus, gak jelas buat apa. Akhirnya screen time kita meningkat drastis. Biasanya badan kita nih minimal kita jalan lumayan lah banyak, berapa ratus langkah, berapa ribu langkah. Dari depan sekolah, ke kantin, ke lapangan, ada olahraga. Tapi hari ini kita jalan dari kamar, ke ruang makan, ke kamar mandi, ke ruang tamu, ke kamar lagi, balik lagi. Otomatis kondisi badan kita menurun karena mager. Hal-hal ini kecil banget kelihatannya, kayak biasa aja, tapi menghancurkan kita secara perlahan-lahan. Masa karantina ini, suka atau nggak suka, itu mengurangi produktivitas kita sebanyak 35%. 35%, banyak juga ya guys ya. Dan saya yakin nggak ada satupun dari kita yang pengen biar hidupnya hancur. Nah, kita punya pilihan kedua. Kita yang bertindak menghancurkan kebiasaan buruk yang disebabkan oleh keadaan ini. Kita nggak bisa membiarkan diri kita menjadi serupa dengan dunia ini. Ini bukan waktunya untuk tidur-tiduran sepanjang hari, bukan waktunya untuk santai all the time, santuy aja. Bukan waktunya panik atau stres, dikuasai tekanan, atau ada tugas, atau karena nungguin hasil rapot kita. Dan panik itu, takut itu nggak bakal mengubah keadaan guys, tapi justru bakal memperburuk. Ini waktunya buat kita mulai proses untuk menghancurkan yang perlu dihancurkan dan ngebangun yang perlu kita bangun. Wreck it, now or never, hancurkan yang harus dihancurkan. Roma 12 ayat 2 bilang, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bukan cuma berhenti di gak jadi serupa, tapi juga kita berubah. Gak stop sampai gak jadi serupa aja. Ada pembaharuan. Wow, semua orang pasti senang dong hal yang baru, baju baru, handphone baru, sepatu baru, ada restoran baru, kita senang dengan yang baru. Kalau Android dan iOS aja diperbaharui terus, diupdate terus, apalagi diri kita, apalagi akal budi kita teman-teman. Di tengah keadaan yang banyak masalah, atau justru gara-gara kita bosen dan gabut itu jadi masalah buat kita, karena jadi stres, Rasul Paulus ingetin kita untuk berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bukan menyerah pada keadaan dan terjebak dalam kebiasaan gabut atau stres gak jelas. Tapi sebaliknya kita hancurin bad habit itu dan bangun sesuatu yang berguna. Wreck it, now or never. Hancurkan kebiasaan burukmu, bangun kebiasaan yang baru. Kalau kerohanian saya menurun, ya berarti saya harus berusaha untuk lebih rajin lagi, lebih rajin ibadah, lebih rajin saat teduh, lebih rajin baca firman Tuhan. Wreck the laziness, now or never. Kalau relasi di rumah berantakan, gak jelas, gak ada komunikasi. Berarti saya sebagai anak harus lakuin sesuatu nih teman-teman. Mungkin kita bisa lakuin hal yang menyenangkan mama, beresin kamar tanpa disuruh, rapiin kasur pas bangun tidur, belajar tanpa disuruh, cuci piring bekas kita makan. Percayalah, ketaatan kita sebagai anak akan membangun suasana yang positif di rumah kita. Kalau pola belajar saya berantakan, saya harus susun jadwal belajar saya per minggu, bahkan per hari. Dan kalau masa efektif sekolah sudah hampir berakhir, kita bisa bikin rencana buat persiapan tahun ajaran yang akan datang. Kita bisa mulai cari-cari tempat les, apa nih yang kira-kira yang bagus yang saya butuhin. Atau kita bisa mulai latihan alat musik lagi, kalau biasa kita pegang alat musik, latihan dance lagi, olahraga lagi. Bisa juga baca buku yang positif, agar otak kita tetap terbiasa untuk fokus. Nah sekarang kapan sih waktunya untuk saya membangun? Waktu paling pas adalah sekarang. Di tengah perubahan yang besar ini, di saat semuanya lagi berubah, justru ini waktunya untuk kita mulai membangun sesuatu guys. Sebelum membangun, ada yang harus dihancurkan. Apa aja nih yang harus dihancurkan? Wreck the wrong way of thinking dan bangun cara pikir yang sehat dalam kita. Agar cara pikir kita sehat, kita harus punya waktu untuk berhenti dan merenung, istirahatkan pikiran kita.
Stop kebiasaan maraton main game, maraton nonton apapun, entah itu drakor, drajep, or whatever. Stop for a while to pray and think. Berdoalah dan berpikirlah. Tulis jurnalmu, baca firman Tuhan. Pembaharuan budi atau update buat diri kita terjadi waktu kita lagi berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Buat apa? Supaya kalau kita lagi super sibuk, lagi butek, lagi banyak tekanan, kita tetap bisa mendapatkan fokus kita kembali. Kita nggak akan kebawa oleh cara pandang sekitar, keadaan sekitar, omongan negatif, kata-kata yang pesimis, bulian, keluhan. Kita juga jadi nggak nyalahin orang lain, nggak nyalahin keadaan, atau bahkan nyalahin diri kita sendiri. Nah, saya nggak mau kalah nih teman-teman sama profesor-profesor ajaib yang tadi. Saya mau nunjukin sesuatu. Kalau ini adalah hidup kita ini ibaratnya sponge. Kita akan menyerap sesuatu dan apa yang kita serap kita lihat ya. Ini adalah hidup kita ya ceritanya. Ini dunia ya. Ini adalah Tuhan. Nah teman-teman, waktu kita menyerap sesuatu, kita menyerap segala sesuatu kebiasaan dari dunia ini, kebiasaan yang ada di sekitar, rebahan dan lain sebagainya. Kita masukkan dalam diri kita, diperes. Kita lihat tidak ada perubahan apapun, alias gak ke-update, gak ke-upgrade, gak ada perubahan. Cara pikir kita ya gak berubah juga, gitu-gitu aja. Waktu kita menyerap sesuatu dari Tuhan, firman Tuhan, kita stop and think, pray, nulis jurnal. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Wow, hidup kita berubah warna. Ada warnanya. Ada sesuatu yang terjadi yang berubah dalam hidup kita. Ada upgrade, ada update teman-teman. Cara pikir kita itu sehat atau enggak, maju atau enggak, ditentukan oleh apa yang kita pilih untuk masuk dalam pikiran kita. Yang kedua, wreck the wall. So build the bridges and not the wall. Bangun persahabatan yang sehat, healthy friendship. Kalau kita nggak bisa ketemu dalam gedung gereja, bukan berarti kita nggak bisa bangun persahabatan yang sehat. Persahabatan yang sehat adalah waktu kita terbuka dengan 1 sampai 2 orang, gak usah ratusan orang, karena sahabat itu nggak banyak. Kita bisa cerita sama mereka tentang hal-hal buruk, kebiasaan buruk gue nih, lagi kayak gini, kita bisa jujur sama mereka dan kita bisa membangun sesuatu yang bagus sama mereka, itu adalah persahabatan yang sehat. Bersama-sama saling mengingatkan untuk bertindak, enggak stop sampai di planning. Teman-teman, Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 bilang gini, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Kata why di ayat tersebut artinya celakalah. Ternyata firman Tuhan yang memberitahu loh bahwa kalau kita nggak punya persahabatan yang sehat ya, kita bisa celaka. Tapi sebaliknya kalau kita punya persahabatan yang sehat, kita akan menerima upah yang baik. Kita punya orang yang mengangkat kita ketika kita jatuh. Dan kita pun mengangkat teman kita ketika dia jatuh. Bukan justru membuli mereka atau kita yang dibuli oleh mereka. Jelas kalau saling membuli itu bukan pertemanan yang sehat. Teman-teman cari sahabat yang mau bareng-bareng membangun kebiasaan yang sehat. Ajak 2 sampai 3 orang teman kamu untuk bikin 30 days challenge mungkin. Bisa Bible reading challenge, bisa push up atau sit up challenge, bisa healthy eating challenge, stop boba dulu nih sementara, atau apa aja yang sehat, yang bagus buat tubuh, jiwa, dan roh kamu. Karena apapun yang dikerjakan dengan konsisten, pasti akan membuahkan hasil. Proses gak akan mengkhianati hasil. Keinginan Allah adalah
agar kita bisa menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang sempurna, dia gak pengen kita ngerasa frustasi, sebaliknya He wants us to be happy. Waktu kita gak jadi serupa dengan dunia dan berubah oleh pembaharuan budi kita, itu adalah tanda bahwa kita lagi mulai melangkah untuk membangun kehidupan yang berkenan kepada Allah. Ingat teman-teman, kita punya dua pilihan loh. Kita bisa milih untuk hancur karena keadaan, ya udahlah pasrah aja, gimana lagi. Atau justru kita bisa mulai proses membangun hal yang baik dalam hidup kita. Langkah awal untuk memulai proses membangun adalah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Roma 12 ayat 1 mengatakan, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan kalau kamu mau untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup bagi Yesus, apapun keadaanmu saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini aku Tuhan. Dengan segala keadaanku, dengan banyak kesalahan dan ketidaksempurnaanku. Aku mau menjadikan Engkau sebagai Tuhanku, sebagai Raja dalam hidupku. Aku mau jadikan Engkau sebagai Juru Selamatku. Tolong aku Tuhan untuk bisa membangun sesuatu yang baik karena Engkau telah memulai segala sesuatu yang baik dalam hidupku. Jemaat Allah, terimalah berkat Tuhan, terimalah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, biar berkat Allah yang menjadi bukti penyertaan Tuhan, membuat engkau sanggup untuk melewati season apapun dalam kehidupanmu, dan kamu akan menghadapi kemenangan demi kemenangan karena Tuhan beserta dengan engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, kalau kamu butuh teman buat curhat, buat share tentang beban kamu, atau butuh didoakan, kamu bisa scan QR code yang ada di layar ini. Dan ada konselor yang siap buat bantu kamu. God bless you. Thank you untuk semua teman-teman yang udah join ibadah hari ini. Semangat terus untuk menghancurkan kebiasaan buruk kita dan terus membangun kebiasaan yang baik. Yes, dan jangan lupa untuk follow Instagram kita @grabsing, karena dengar-dengar nih ada sesuatu yang menarik loh di Instagram kita. Ya nih, ada apa ya? Coba langsung aja cek di @grabsing ya guys. Nah, ini adalah akhir dari ibadah kita. Sampai ketemu minggu depan di ibadah pelajar Radiant, dan God bless you.